Hai semua, Floating Nuclear Power Plant yang disingkat FNPP sebenarnya bukan sebuah teknologi baru. Penggunaan teknologi nuklir ini mirip seperti pada kapal selam, kapal pemecah es, dan sebagainya. Yang membedakannya adalah selain dapat menghasilkan energi listrik sendiri, FNPP juga dapat menyediakan energi listrik untuk lingkungan di sekitarnya. Satu-satunya kapal pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia adalah milik Rusia yang bernama Akademik Lomonosov. Pembuatan Akademik Lomonosov bertujuan untuk memasok listrik yang stabil dan berkelanjutan tanpa perlu membangun infrastruktur jaringan listrik di darat yang mahal. Akademik Lomonosov pada dasarnya adalah kapal tongkang tanpa penggerak yang dapat dipindah ke berbagai lokasi di sepanjang pantai Rusia yang membutuhkan pasokan listrik tambahan atau pada wilayah yang kekurangan energi listrik. Dalam sejarahnya, kapal pembangkit listrik tenaga nuklir bukanlah hal yang baru. Sebelum Akademik Lomonosov, FNPP yang pertama adalah MH-1 A Sturgis. Pembangkit terapung ini dibuat dari kapal perang militer Amerika pada tahun 1967. Sturgis memiliki reaktor nuklir 10 MW. Kapal tersebut dibuat untuk menyediakan energi listrik pada mega proyek terusan Panama, namun berhenti beroperasi pada tahun 1976. Setelah dinonaktifkan, proyek FNPP seperti Sturgis ini tidak ada kelanjutannya lagi. Sedangkan Rusia, pada wilayah bagian utara Rusia, merupakan wilayah yang sangat terpencil, namun memiliki kandungan sumber daya alam yang besar. Karena itu, Rusia membangun berbagai macam infrastruktur di wilayah tersebut agar dapat mengekstraksi sumber daya alamnya. Akan tetapi, dalam membangun infrastruktur di wilayah utara, Rusia mengalami hambatan karena dibutuhkan energi listrik yang besar. Sedangkan akses jalan darat sebagai jalur pengiriman material untuk pembangunan pembangkit listrik tidak tersedia. Untuk itulah Rusia kemudian membangun teknologi FNPP seperti yang pernah dilakukan oleh Amerika pada tahun 1967 yang lalu. Akademik Lomonosov dikembangkan dan dibuat oleh Rosatom, yaitu perusahaan nuklir Federasi Rusia yang selesai dibangun pada tahun 2018. Akademik Lomonosov dapat menghasilkan energi listrik sebesar 70 MW. Dengan daya tersebut mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk kota yang memiliki populasi 100.000 orang. Selain dapat menghasilkan energi listrik bersih hingga menyediakan air panas, Akademik Lomonosov juga dapat menghasilkan air bersih dengan sistem desalinasi airnya. Akademik Lomonosov dirancang agar dapat beroperasi selama 40 tahun, dan setiap 12 tahun kapal ini akan dibawa ke galangan untuk pemeriksaan teknis serta membuang limbah nuklir yang ada di dalamnya. Lamanya proses maintenance tersebut karena di dalam Akademik Lomonosov memiliki tempat penyimpanan bahan nuklir di dalamnya, sehingga proses pengisian bahan bakar dapat dilakukan secara mandiri. Akademik Lomonosov dilengkapi dengan 2 reaktor nuklir, serta dirancang agar mampu menahan berbagai macam bencana yang terjadi, baik bencana alam seperti tsunami maupun angin topan. Bagian dalam kapal juga dilengkapi dengan beberapa sistem lapisan pelindung. Sistem tersebut membuat pancaran radioaktif berada di level yang aman. Oleh karena itu, saat berada di dalam kapal Akademik Lomonosov, para pekerja tidak memerlukan pakaian khusus ketika berada di dalam kapal. Selain itu, sistem keamanannya juga sangat ketat, sehingga sangat sulit untuk disabotase. Saat selesai dibuat, pembangkit terapung ini ditempatkan di kota Piviek yang merupakan wilayah Rusia paling utara. Kota Piviek merupakan kota yang berada di wilayah Arktik dengan populasi sekitar 5.000 jiwa. Akademik Lomonosov ini digunakan untuk menggantikan PLTN Bilbino serta untuk menyediakan energi listrik pada tambang batu bara di distrik tersebut. Kota Piviek merupakan salah satu wilayah otonom Rusia yang berjarak sekitar 5.600 km dari Moskow. Kota ini terkenal sebagai kota pelabuhan terbesar di rute Laut Utara. Rute Laut Utara dibuat sebagai elemen penting dari logistik internasional baru yang berkelanjutan. 38% jalur transit laut antara Eropa dan Asia
Melewati perairan tersebut, rute Laut Utara merupakan rute pelayaran terpendek antara Asia Timur dan Eropa. Karena itu juga Rusia telah berinvestasi banyak untuk infrastruktur di sana. Selain menempatkan akademik Lomonosov di kota Piviek, infrastruktur yang ada di kota itu seperti bandara udara juga akan direkonstruksi dan diperluas landasan batunya oleh Rosatom. Kedepannya orang-orang akan dapat langsung bepergian dari Moskow menuju ke kota Piviek. Selain bandara udara, pelabuhan laut juga akan dikembangkan lebih besar sehingga kedepannya lalu lintas kargo akan naik. Tujuan lain dari pembuatan akademik Lomonosov juga sebagai diversifikasi sumber energi. Rusia dapat mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik yang berbasis bahan bakar fosil. Pembangunan akademik Lomonosov juga memberikan kesempatan Rusia untuk melakukan ekspor teknologi nuklir ke negara lain yang kekurangan energi bersih. Dengan cara ini, Rusia akan dapat meningkatkan pengaruhnya dalam industri nuklir global serta memperoleh manfaat ekonomi dari penjualan dan transfer teknologi tersebut. Bahkan baru-baru ini Rosatom telah menandatangani perjanjian dengan TSS Group, yakni perusahaan konstruksi yang berbasis di Rusia, untuk menciptakan joint venture dalam membangun serangkaian unit FNPP. FNPP yang akan dibangun itu nantinya memiliki kapasitas sekitar 100 MW elektrik yang dapat beroperasi selama 60 tahun dan diperuntukkan untuk pasar luar negeri. Kedepannya, FNPP tersebut akan dikirim ke negara-negara di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika yang dijadwalkan akan beroperasi dalam rentang waktu 2029 hingga 2036 mendatang. FNPP yang akan dibuat itu dapat digunakan untuk berbagai kondisi mulai dari Arktik hingga iklim tropis, sehingga dapat memberikan kemandirian energi pada negara yang membutuhkannya.